Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke, di depan saya sudah ada satu buah smartphone murah dari Infinix, yaitu Smart 6. Atau bisa dibilang sama dengan Infinix Hot 10 Lite. Lalu apa perbedaan atau persamaan dari Infinix Hot 10 Lite dengan Smart 6? Langsung aja kita buktikan. Check it out! Oke guys, kita awali dengan unboxing box dari Infinix Smart 6 ini ya. Dan box sudah terbuka. Oke, langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih terbungkus atau terstiker plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Lalu terdapat SIM ejector, buku petunjuk, dan kartu garansi. Lalu ada uang mainan dari Infinix. Kemudian juga terdapat pelindung layar yang harus Anda pasang sendiri. Smartphone ini juga telah dilengkapi dengan hard case yang berwarna bening seperti ini. Pada bagian paling bawah terdapat satu buah kepala charger, lalu ada kabel data dan pengisian daya yang masih berbentuk micro USB. Dan yang terakhir adalah saatnya kita membuka plastik atau stiker yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk smartphone dari Infinix Smart 6-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Infinix Smart 6 memiliki bodi dimensi panjang kali lebar kali tinggi 165.5 dikali 76.4 dikali 8.8 mm. Material pendukung dari smartphone, baik itu bodi belakang maupun framenya, terbuat dari material plastik. Di bagian pojok kiri atas terdapat 3 kamera yang tersusun secara vertikal ditemani dengan lampu LED flash. Untuk desain serta warnanya disematkan garis vertikal lurus sehingga menambah cantik bagian bodi belakang. Sekarang beralih ke bagian layar. Untuk layarnya menggunakan panel yang berjenis IPS LCD, sedangkan untuk bentangan layarnya mencapai 6,6 inch. Hal pertama yang bisa kamu lihat dari Infinix Smart 6 tentu saja desainnya. Perangkat ini mengusung desain yang cukup luas untuk layarnya yang memiliki kemampuan resolusi HD+. Sedangkan untuk screen to body rasionya mencapai 83,2%. Kemudian layar ini memiliki resolusi sebesar 720 x 1600 pixel. Dengan kepadatan pixel mencapai 266 dpi. Dan untuk refresh rate-nya sendiri, kebanyakan smartphone di harga entry level hanya memiliki refresh rate sebesar 60 Hz. Walaupun hanya dibanderol dengan harga 1 jutaan, fitur-fitur layarnya juga terbilang lengkap. Ada kecerahan otomatis, kemudian ada mode nyaman atau perlindungan mata. Kemudian untuk desain kamera selfie-nya berbentuk waterdrop menambah manis bentuk layar dari Infinix Smart 6 ini. Walaupun layar dari Infinix Smart 6 ini belum mendukung fitur canggih seperti HDR10+, namun layar masih terasa nyaman bila digunakan untuk menonton konten-konten video, multitasking, atau sekedar video call. Oke, kita sekarang bahas tentang spesifikasi serta performa yang dibawa oleh HP Smart 6 dari Infinix ini. Sebenarnya jeroan yang dibawa oleh Infinix Smart 6 sama dengan yang dibawa oleh Infinix Hot 10 Lite. Sebenarnya yang membedakan hanya operasional sistemnya saja.
Infinix Hot 10 Lite menggunakan OS Android 10 Go, sedangkan Infinix Smart 6 menggunakan Android 11. Chipsetnya menggunakan MediaTek MT6761D Helio A20. Kemudian disandingkan dengan CPU quad-core 1,8 GHz Cortex A53. Dan GPU-nya menggunakan PowerVR GE8320. Kemudian apakah ada peningkatan dari versi terdahulunya yaitu Infinix Smart 5? Kalau bicara tentang RAM-nya, sama-sama memiliki RAM 3GB serta internal memory 64GB. Sebenarnya peningkatannya tidak terlalu signifikan ya, contohnya seperti kinerja, memiliki slot memori eksternal yang lebih besar, GPU clock speed 650Hz lebih cepat, memiliki integrasi dengan LTE, kecepatan RAM 120MHz lebih tinggi. Kemudian telah mendukung 64 bit, memiliki kartu grafis yang disematkan, 12 versi direct lebih baru, 3,2 versi OpenGL ES lebih baru. Dan satu lagi yaitu yang terpenting adalah OS-nya, karena OS-nya telah menggunakan Android versi 11, bukan lagi Android Go. Untuk pengujian performa menggunakan metode sintetis atau aplikasi benchmark Antutu versi 9, range score-nya ya terbilang kecil ya, hanya di sekitaran 70 ribuan saja. Kalau kita melihat sektor harganya hanya sekitar 1 jutaan saja, pantaslah untuk range score yang didapat oleh Infinix Smart 6 ini. Kalau saya bisa bilang, smartphone ini masih bisa diandalkan untuk sekedar menonton konten-konten video, multitasking ataupun belajar online, serta menjalankan aplikasi-aplikasi kekinian yang ukurannya tidak terlalu besar. Oke, kemudian saya lanjutkan uji performa memainkan game pada smartphone ini. Saya ukur terlebih dahulu untuk suhu awalnya, didapati suhu sekitar 33 derajat Celcius. Diawali uji performa ini dengan memainkan game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang dengan settingan grafik bawaan smartphone yaitu settingan grafik default, yaitu telah mencapai settingan grafik tinggi. Sebenarnya lancar memainkan game Mobile Legends Bang Bang di smartphone ini, namun dari awal permainan saya sudah menemukan adanya frame yang terasa drop bahkan terjadi lag. Untuk kualitas grafik yang ditampilkan cenderung biasa saja, namun dari menit ke menit saya terus-menerus mendapatkan seperti gangguan adanya lag, frame yang terasa drop, sehingga mengurangi kenyamanan dalam memainkan game Mobile Legends Bang Bang pada smartphone ini. Apalagi setelah 20 menit saya memainkan game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang di smartphone ini, untuk suhu perangkatnya berangsur-angsur naik. Oke, kesimpulannya adalah smartphone ini bisa memainkan game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang, Pokemon United, tapi pada durasi yang tidak terlalu lama, sehingga suhu perangkat tidak terlalu panas. Kemudian saya beralih memainkan game yang cukup berat seperti PUBG Mobile. Untuk settingan grafik hanya mentok di smooth, sedangkan frame rate-nya mencapai medium. Dalam memainkan game berat seperti PUBG Mobile di smartphone Infinix Smart 6, sebenarnya dari awal sampai akhir saya banyak sekali menemukan gejala-gejala seperti lag, frame yang terasa drop, bahkan suhu bodi cenderung berangsur-angsur naik secara ekstrim. Seringnya terjadi lag dan frame yang drop membuat kenyamanan dalam memainkan game PUBG Mobile ini terasa terganggu. Bahkan pada adegan-adegan intens, frame-nya terasa drop cukup lama. Oke, bisa diartikan perangkat ini dapat memainkan game-game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang, Pokemon United, atau bahkan game berat seperti PUBG Mobile. Namun dengan catatan, memainkannya dengan durasi yang singkat, tidak terlalu lama agar menjaga keawetan dari perangkat ini. Kemudian setelah saya memainkan game PUBG Mobile di waktu 30 menit, saya ukur ulang untuk suhunya dan didapati suhu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius. Oke, lanjut kita ke bagian kamera.
Dan kamera yang diusung dari Infinix Smart 6 sama dengan kamera yang dibawa oleh Infinix Hot 10 Lite. Mengusung 3 kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang dengan besaran sensor 13 megapiksel untuk sensor wide. Sedangkan 2 sensor kamera lainnya tidak terkonfirmasi berapa besaran sensornya. Pada kamera utamanya juga telah dilengkapi dengan triple LED flash. Untuk perekaman video, kameranya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Lanjut ke bagian kamera selfie atau swap fotonya. Untuk kamera selfie yang berbentuk waterdrop memiliki besaran sensor 8 megapiksel untuk sensor wide. Pada kamera selfie-nya juga telah dilengkapi dengan dual LED flash. Untuk perekaman video, kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Untuk hasil foto dan video dari kamera Infinix Smart 6 ini jangan terlalu berharap banyak. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Infinix Smart 6. Halo, selamat pagi ya. Ini adalah contoh kamera selfie-nya Infinix Smart 6 di pengaturan 480 pixel. Untuk detail gambarnya sih dapat ya, warnanya cuma sedikit memucat ya. Di laju bingkai 30 fps ini tidak terjadi masalah ya untuk laju bingkai atau pergerakannya, so far so good ya. Di pengaturan yang paling kecil ini kamera selfie ini sudah cukup lah ya untuk dipergunakan kalian dalam melakukan perekaman video baik itu untuk vlog ataupun untuk kegiatan lainnya. Coba kita beranjak ke pengaturan yang lebih tinggi di 720 pixel. Oke, ini di pengaturan 720 pixel sepertinya nggak ada perubahan yang banyak ya. Di kualitas gambarnya masih sedikit memucat, dan untuk warnanya sendiri agak sedikit terang dibanding warna aslinya. Kemudian di laju bingkai 30 fps juga tidak terjadi masalah. Oke, kita pengaturan yang lebih tinggi di 1080. Dan ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Untuk detailnya masih kurang ya. Di siang hari pencahayaan yang banyak seperti ini bagus ya untuk kualitas videonya, walaupun ya untuk kualitas dari warna yang dihasilkan cenderung lebih memutih ya. Di 30 fps juga tidak terjadi masalah. Oke, kita langsung ke kamera utamanya. Oke, sekarang kita coba kamera utamanya di pengaturan yang paling rendah yaitu 428 pixel per 30 fps. Anda bisa nilai sendiri ya untuk kualitas di kamera utama pada Infinix Smart 6 ya di pagi hari seperti ini. Laju bingkainya juga Anda bisa nilai sendiri karena saya tidak bisa lihat seperti apa. Lanjut kita ke pengaturan. Kemudian ini di pengaturan 720 pixel. Apakah ada perubahan dari kualitas gambar baik itu pencahayaan atau warna yang ditangkap oleh kamera ini? Di laju bingkainya mungkin tidak terjadi masalah ya, walaupun hanya 30 fps masih dapat bergerak dengan mengikuti arah pergerakan saya, jadi tidak terjadi patah-patah atau light ya. Oke, langsung aja kita ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel. Dan ini adalah pengaturan yang paling tinggi yaitu 1080 pixel per 30 fps. Apakah ada perubahan yang signifikan dari pengaturan 480, 720 menuju ke 1080 pixel untuk kualitas gambar yang direkam oleh kamera Infinix Smart 6? Anda bisa nilai sendiri. Halo guys, ketemu lagi nih sama aku di Anggi Rose pada channel. Dan untuk kali ini aku mau nge-review HP Infinix Smart 6 nih guys. Ini HP cocok banget nih buat kalian para pelajar karena harganya benar-benar terjangkau. Dan untuk kali ini aku lagi ada di dalam ruangan di suasana malam di Golden Cafe nih guys. Dan untuk resolusinya aku lagi ada di 480 pixel. Dan untuk kalian yang mau pakai fitur flash, di sini tersedia fitur flash. Namun kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu nih guys sebelum kalian mulai videonya. Jadi kalau misalkan videonya udah berjalan kayak gini, kalian tuh belum bisa guys untuk mengaktifkan fitur flashnya gitu. Dan menurut kalian gimana nih? Tuh, apakah ada noise-nya? Atau mungkin delay? Atau mungkin suara aku tersaring dengan jelas? Atau mungkin ada dengung-dengung ya suaranya? Kalian bisa langsung tulis perbedaannya di kolom komentar ya guys.
Halo guys, untuk kali ini aku lagi ada di kamera utama dengan resolusi 720 pixel nih. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu ternyata di pengaturan 720 pixel ini ukuran layarnya otomatis berubah guys. Jadi dengan ukuran kurang lebih 16:9, jadi dia lebih lebar gitu guys, tapi tidak full screen atau layar penuh gitu. Oh iya, aku juga mau ngetes suara aku nih. Aku kan sekarang lagi di dalam ruangan. Aku mau coba keluar ruangan nih guys. Kira-kira gimana menurut kalian? Oke, keluar ruangan. Nah sekarang aku udah ada di luar ruangan di Golden Cafe nih guys. Gimana menurut kalian? Oh ya, di sini juga lagi ada live musik. Apakah suara aku bisa terdengar dengan baik? Bisa tersaring dengan baik atau mungkin masih ada dengungnya? Dan untuk perbandingan fokusnya dari dalam ke luar, apakah ada perubahan? Apakah cahayanya otomatis? Kalian bisa langsung komen di bawah ya guys. Halo guys, jadi aku udah sampai di resolusi tertinggi yaitu 1080 pixel nih guys. Oh ya, sekarang posisi aku juga semakin dekat nih dengan panggung live musik. Jadi gimana menurut kalian? Apakah suara aku masih terdengar? Apakah masih ada dengung atau mungkin sudah tersaring dengan baik? Dan untuk tingkat cahayanya, apakah sudah baik? Karena aku sekarang lagi ada di luar ruangan nih guys. Gitu. Coba aku pakai jalan mundur ya, kira-kira nilai atau enggak? Gimana guys menurut kalian? Oh ya, aku juga mau ngingetin sekali lagi untuk kalian yang mau mengaktifkan fitur flash itu harus dari awal ya guys, sebelum videonya mulai. Karena kalau videonya sudah berjalan, kalian nggak bisa mengaktifkan fitur flashnya nih guys. Halo guys, nah kita lagi ada di kamera selfie-nya nih. Kita lagi ada di kamera selfie HP Infinix Smart 6. Masih di suasana malam di Golden Night Cafe. Ini yang istimewa ini kita langsung dipanggilkan menggunakan fitur flash ya. Iya betul. 2 flash sekaligus. Iya betul bang. Jangan takut gelap. Untuk menggunakan kamera selfie-nya udah tersedia fitur flash. Iya betul banget guys. Jadi buat kalian yang suka ngevlog terus malam-malam gak usah khawatir karena di sini udah ada fitur flashnya guys. Kita di pengaturan 480. Iya betul. Gimana menurut Di kalian? suasana malam hari seperti ini dan ada live musik, apakah suaranya terjelas dengan baik? Iya. Silakan berkomentar di kolom komentar. Oke, kita ke pengaturan selanjutnya. Halo. Halo guys. Kita masih di luar ruangan, cuma di dalam tenda. Iya betul bang. Dan dekat cahaya ya. Betul Dekat ini cahayanya. guys. Seperti ini hasilnya. Apakah ada noise-nya? Malam hari biasa wajar ya, nggak ada, masih ada noise-nya. Kita di pengaturan berapa nih? Ada di pengaturan 720 pixel nih guys. 720 pixel. Iya betul bang. Nah, hasilnya kamera selfie-nya ya. Iya betul. Kita coba keluar dari zona tenda ini. Dari tenda-tenda ini nih yang kita nyoba. Apakah warnanya bekerja secara otomatis perubahannya? Nah, ini nih guys, kita udah di luar tenda-tenda yang bagusan tuh. Kita tidak menggunakan fitur flash ya, ini Iya, ya, betul apa banget. adanya seperti ini hasilnya. Ada pengaturan flash juga untuk kamera selfie-nya. Iya betul. Siap. Oke, kita ke pengaturan selanjutnya. Selanjutnya guys, nah kita masih ada di kamera selfie-nya nih. Di pengaturan 1080 ya, Iya, betul. cuma kita di dalam Dalam ruangan. ruangan nih guys. Tuh, gimana menurut kalian soal cahayanya, suara kita, noise-nya, delay-nya? Kira-kira gimana nih menurut kalian? Tuh. Bisa dicek sendiri ya di layar kaca Anda. Iya betul banget. Oh ya, sekarang juga kita nggak mengaktifkan fitur flash. Flash. Iya. Kita di pengaturan tertinggi untuk kamera selfie-nya di 1080. Iya betul. Seperti ini tampilannya. Kita lihat lagi ya. Kayaknya udah memang ini ya yang tertinggi. Nanti kita coba tes foto-fotonya seperti apa. Dan aku juga mau ingetin buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn
Apakah speaker dari Infinix Smart 6 memiliki setup stereo speaker? Jawabannya tidak. Sedangkan untuk kualitasnya cukup lumayan ya, menghasilkan suara yang nyaring, keras namun tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Infinix Smart 6. Lanjut pada fitur lanjutannya, memiliki sensor sidik jari yang terletak di belakang layar. Kemudian ada accelerometer serta proximity. Kemudian untuk sambungannya telah tersedia WLAN, Bluetooth, GPS, radio, dan USB, namun tidak dengan NFC. Untuk kualitas dari sensor sidik jari yang terletak di bagian bodi belakang memang bisa digunakan, namun tidak terlalu cepat. Sama halnya dengan sensor face unlock-nya, memang bisa digunakan. Untuk kualitasnya juga tidak terlalu cepat. Keunggulan lain dari perangkat ini adalah memiliki kapasitas baterai yang besar, yaitu 5000 mAh. Sangat disayangkan ya, perangkat ini belum mendukung fast charging. Jadi bagi kamu untuk mengisi ulang baterainya memerlukan waktu yang lebih lama dibanding yang telah mendukung fast charging. Oke, bagaimana pendapat kalian kan tentang smartphone ini? Bagi saya smartphone ini sudah terbilang lumayan melihat harganya. Cocok untuk anak-anak sekolah yang ingin belajar online ataupun hanya sekedar untuk media sosial ataupun menonton konten-konten video. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. I've seen a lot of change.